Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zara Stenia Siba dengan NIM S1 S1210014. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah sistem operasi dengan judul proses dan sinkronisasi. Adapun subbab-subbab yang akan dijelaskan dalam video ini yaitu ada 11. Yang pertama adalah konsep interaksi, yang kedua adalah sinkronisasi, yang ketiga adalah solusi critical section, yang keempat adalah perangkat sinkronisasi, yang kelima adalah transaksi atomik, yang keenam sinkronisasi Linux, yang ketujuh deadlocks, kedelapan diagram graph, kesembilan bounded buffer, ke-10 reader and writer, dan yang terakhir dan yang ke-11 yaitu sinkronisasi dengan semafor. Yang pertama, konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan dan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. A. Komunikasi antar proses, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sistem berbagi memori dan sistem berkirim pesan. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Sedangkan sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Terdapat dua cara komunikasi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. B. Sinkronisasi. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian. Pertama, blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Yang kedua yaitu blocking receive, itu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkronnya, yang terjadi adalah yang pertama ada non-blocking send, yaitu pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Dan yang kedua yaitu non-blocking receive, itu penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. C. Penyangga. Pertama adalah kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0 sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Kedua yaitu kapasitas terbatas. Itu antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak n pesan dapat dimasukkan. Dan yang ketiga yaitu kapasitas tak terbatas. Antrian ini mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. D. Klien atau server. Dengan makin berkembangnya teknologi jaringan komputer, sekarang ini ada kecenderungan sebuah sistem yang menggunakan jaringan untuk saling berhubungan. Dalam jaringan tersebut biasanya terdapat sebuah komputer yang disebut server dan beberapa komputer yang disebut client. RPC atau Remote Producer Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan sebuah server ini harus menyediakan layanan remote procedure. F. Deadlock dan starvation. Ini merupakan gambar dari deadlock. Deadlock ini dia adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Sedangkan starvation, dia adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Kedua, sinkronisasi. Sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. A. Rest condition. Rest condition ini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki.
B. Critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama dan dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. C. Prasyarat critical section. Ini merupakan gambar dari prasyarat critical section, di mana di sini ada proses A dan proses B. Solusi dari critical section. Solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah mutual exclusion. Mutual exclusion ini merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. B. Terjadi kemajuan atau progres. Proses-proses yang tidak sedang menjalankan reminder sectionnya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Dan yang ketiga adalah ada batas waktu tunggu, bounded waiting. Dengan adanya batas waktu tunggu ini akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section. D. Critical dalam kernel dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama interupsi. Interupsi merupakan antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Yang kedua yaitu peg fault. Antrian ini mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat banyak n pesan dimasukkan. Dan yang ketiga yaitu kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel mode. Akibatnya sangat mungkin untuk terjadi race condition. 3. Solusi critical section. Pendahuluan. Ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Dan yang kedua yaitu solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. A. Algoritma 1. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir pada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. B. Algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. 3. Algoritma 3. Yaitu algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada 2 proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel one flag. Variabel flag. D. Algoritma tukang roti. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lampert-Baker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. 4. Perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. A. Test and set. Instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Karakteristik penting dari instruksi ini adalah pengeksekusian instruksi secara atomik. B. Semafor. Dalam kehidupan nyata, semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui 2 operasi standar, yaitu increment dan decrement.
C. Fungsi semafor. Pertama adalah mutual exclusion, yaitu sesuai dengan prinsip mutual exclusion. Jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Yang kedua yaitu resource controller. Dikerahkanlah pegawai restoran untuk menahan tamu di luar jika restoran penuh, lalu mempersilahkan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Dan yang ketiga itu sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. D. Monitor. Monitor ini dikembangkan karena penggunaan semafor yang kurang praktis. Hal itu disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh kompiler. Keuntungan memakai monitor yaitu pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion-nya tetap terjaga. Dan yang kedua yaitu kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Monitor jaya terbagi atas dua yaitu mutual exclusion dan cooperation. Mutual exclusion seperti pada monitor biasa. Monitor mengatur thread-thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Dan yang kedua itu cooperation. Cooperation ini berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. 5. Transaksi atomik. Transaksi atomik dapat diilustrasikan pada kasus transfer uang antar rekening. Pada kasus ini, setidaknya akan dilakukan dua buah operasi, yaitu debit pada rekening pengirim dan kredit pada rekening penerima. Kedua buah operasi tersebut harus dijalankan keseluruhan untuk menjaga agar data pada penerima dan pengirim uang konsisten. A. Model sistem terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama atomicity. Itu sebuah transaksi dijalankan secara keseluruhan atau tidak dijalankan sama sekali. Kedua itu konsistensi. Sebuah interaksi mengubah sistem dari sebuah state yang konsisten menjadi state konsisten yang lain. Ketiga itu isolation. Transaksi yang belum selesai tidak dapat menunjukkan hasilnya ke transaksi yang lain sebelum transaksi tersebut commit. Dan yang keempat yaitu durability, yaitu ketika sebuah transaksi commit, sistem akan menjamin hasil dari operasi akan tetap bahkan ketika terjadi kegagalan pada suatu subsequent. B. Pemulihan berbasis log. Untuk menentukan bagaimana sistem menjamin keatomikan, kita perlu mengetahui perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses transaksi tersebut. Media penyimpanan berdasarkan kecepatan relatif, kapasitas dibagi menjadi 1. Volatile storage. Jika terjadi sistem crash, informasi yang ada di volatile storage biasanya tidak dapat diselamatkan, tetapi akses ke volatile storage sangat cepat. 2. Non-volatile storage. Jika terjadi sistem crash, informasi yang ada di non-volatile storage biasanya masih dapat diselamatkan, tetapi akses ke non-volatile storage-nya tidak secepat volatile storage. Ketiga, stable storage. Itu informasi yang ada di stable storage biasanya tidak pernah hilang. C. Checkpoint. Salah satu cara untuk menjamin keatomikan suatu transaksi adalah adanya rollback ke kondisi sebelum transaksi. Untuk melakukan rollback tersebut, kita harus menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan modifikasi data pada transaksi tersebut di stable storage. Metode yang sering digunakan untuk menyimpan hal tersebut adalah write ahead logging. Dengan metode ini, setiap log menyimpan setiap operasi write dari sebuah transaksi. D. Serialisasi. Ketika kegagalan terjadi, rutin pemulihan memeriksa log untuk memutuskan transaksi mana yang terakhir kali melakukan operasi write dan di mana operasi checkpoint terjadi. Dengan menggunakan pencarian mundur dan berhasil menemukan checkpoint dan menemukan catatan operasi start, berarti kita telah menemukan bagian dari transaksi yang akan kita periksa untuk selanjutnya dilakukan redo atau undo. Dengan kata lain, kita tidak harus memeriksa keseluruhan log pada transaksi tersebut. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan kondisi
Pertama, jika pada bagian transaksi tersebut ditemukan operasi commit, maka dilakukan redo. Dan yang kedua yaitu jika pada bagian transaksi tersebut tidak ditemukan catatan mengenai operasi commit, maka dilakukan undo. Protokol penguncian. Salah satu cara untuk menjamin terjadi serialisasi adalah dengan menerapkan protokol penguncian atau looking protocol pada tiap data yang akan diakses. Ada dua macam cara untuk melakukan penguncian pada data. Pertama, share. Jika sebuah transaksi TI melakukan shard model lock pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan operasi read pada key, tetapi tidak dapat melakukan operasi write pada key. Dan yang kedua yaitu eksklusif. Jika sebuah transaksi TI melakukan eksklusif model lock pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan read dan write pada key. Protokol berbasis waktu. Pada protokol ini, setiap transaksi diberikan sebuah timestamp yang unik yang diberi nama TS atau TI. Timestamp ini diberikan sebelum transaksi TI melakukan eksekusi. Bila TI telah diberikan timestamp, maka bila ada transaksi lain TJ yang kemudian datang dan diberikan timestamp yang unik pula, akan berlaku TS dalam kurung TI lebih kecil dari TS dalam kurung TJ. Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan protokol ini. Pertama, gunakan waktu pada clock system sebagai timestamp. Jadi timestamp sebuah transaksi sama dengan clock system ketika transaksi itu memasuki sistem. Kedua, gunakan sebuah counter sebagai sebuah timestamp. Jadi, timestamp sebuah transaksi sama dengan nilai counter ketika transaksi mulai memasuki sistem. Keenam, sinkronisasi Linux. Metode-metode sinkronisasi yang dibahas meliputi integer atomik yang merupakan salah satu jenis dari operasi atomik, looking yang terdiri dari spin lock dan semafor, dan jelaskan hal-hal lain yang terkait. Critical section. Metode yang paling sederhana adalah dengan mencegah adanya thread lain yang mengubah variabel yang sedang digunakan dalam critical section. Selain itu, sistem call yang dapat menyebabkan context switch juga dihindari. Jika scheduler menginterrupt proses yang sedang mengakses critical sectionnya, maka scheduler akan membiarkan proses tersebut menyelesaikan critical sectionnya atau menghentikannya sementara untuk memberi kesempatan bagi proses lain untuk menjalankan critical sectionnya. Proses yang sedang berada dalam critical section dijalankan secara mutual eksklusif. B. Penyebab konkurensi kernel proses sinkronisasi. Pertama itu interrupt. Interrupt dapat terjadi sewaktu-waktu menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Kedua yaitu soft IRQs dan textlet. Soft IRQ dan textlet adalah pengatur interrupt untuk interrupt yang tidak dapat dilakukan interrupt handler yang biasa. Ketiga yaitu karena preemption, karena kernel bersifat primitif, sebuah proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara oleh proses yang lain. Keempat yaitu symmetrical multiprocessing. Dua atau lebih prosesor dapat menjalankan kernel kode dalam waktu yang sama. C. Integer atomic. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Atomic operation menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. D. Spin lock. Looking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin lock. Spin lock adalah lock yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin lock yang sedang digunakan, maka thread ini akan loops menunggu sampai spin lock tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Semafor. Semafor dalam Linux adalah sleeping lock. Ketika sebuah thread meminta semafor yang sedang digunakan, maka semafor akan meletakkan thread tersebut dalam wait queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Kemudian prosesor menjalankan thread yang lain. Ketika thread yang memegang semafor melepaskan locknya, maka satu dari thread yang ada di wait queue akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semafor.
symmetrical multiprocessing. Untuk menjaga agar dua thread tidak mengakses resource yang sama dalam waktu yang sama, maka symmetrical multiprocessing menerapkan aturan di mana hanya ada satu prosesor yang dapat menjalankan thread dalam kernel mode dengan cara spin lock tunggal untuk menjalankan aturan ini. Yang ketujuh adalah deadlock. Deadlock secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lebih lengkap, deadlock berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Ini merupakan contoh gambar dari deadlock. Starvation. Starvation adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan karena terus menunggu kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Namun karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. B. Model system. Sebuah proses dalam melakukan penggunaan terhadap suatu sumber daya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama itu request. Proses dapat meminta satu atau lebih sumber daya yang tersedia ataupun yang sedang dimiliki oleh proses yang lain. Kedua yaitu use. Sumber daya digunakan oleh proses sampai proses selesai melakukan eksekusi dan tidak membutuhkan lagi sumber daya tersebut. Dan yang ketiga ada release. Setelah memanfaatkan sumber daya untuk melakukan eksekusi, proses pun akan melepaskan sumber daya yang dimilikinya. C. Karakteristik. Yang pertama itu mutual exclusion. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Kedua yaitu hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Dan yang keempat ada circular wait. Kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. D. Penanganan. 1. Pengabdian. Maksud dari pengabdian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak takut kalau deadlock terjadi. 2. Pencegahan. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Ketiga yaitu penghindaran. Penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock. Keempat, pendeteksian dan pemulihan. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak serta proses mana yang mengalami deadlock. 8. Diagram graf. Bagian ini akan dibahas mengenai implementasi graf dalam sistem operasi, yaitu dalam penggunaannya untuk penanganan deadlock pada sistem operasi. Di antaranya adalah graf alokasi sumber daya dan graf tunggu. Graf alokasi sumber daya dan graf tunggu merupakan graf sederhana dan graf berarah. A. Komponen alokasi sumber daya. Graf alokasi sumber daya mempunyai komponen-komponen layaknya graf biasa. Hanya saja dalam graf alokasi sumber daya ini, vertex dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Proses, di mana P sama dengan P0, P1, P2, P3, dan sebagainya sampai P1. P terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses, vertexnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. 2. Resource. Sumber daya R sama dengan R0, R1, R2, R3, dan sebagainya sampai Rj. R terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya, vertexnya digambarkan sebagai segi 4 dengan titik di tengahnya yang menunjukkan jumlah instan yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. B. Algoritma graf alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock. Algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instance. Pada algoritma ini, ada komponen tambahan pada add, yaitu claim add. Sama halnya dengan add yang lain, claim add menghubungkan antara sumber daya dan simpul. 9. Bounded buffer.
Pesan-pesan yang dipertukarkan antar proses membentukkan antrian, sementara yang sering kita sebut sebagai penyangga atau buffer. Buffer dapat dibagi menjadi 3 jenis sesuai kapasitasnya, yaitu buffer yang kapasitasnya 0, buffer yang kapasitasnya tak hingga, serta buffer yang kapasitasnya dibatasi sebanyak n. Buffer dengan kapasitas terbatas inilah yang disebut sebagai bounded buffer. A. Penggunaan semafor. Untuk mensinkronisasikan proses produsen dan proses konsumen ini digunakan perangkat sinkronisasi semafor. Semafor yang digunakan adalah A. Pertama itu mutex, probinary smart semafor yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk menjaga agar pada suatu waktu buffer hanya dapat diakses oleh satu proses saja. Mutex bernilai 0 jika buffer sedang diakses sebuah proses, dan bernilai 1 jika tidak diakses dan dapat meminta satu atau lebih sumber daya yang tersedia ataupun yang sedang dimiliki oleh proses yang lain. Kedua itu tempat kosong. Counting semafor berisi data tempat kosong pada buffer. Dan yang ketiga adalah tempat terisi. Counting semafor berisi data tempat terisi pada buffer. 10. Reader annuitas. Masalah reader annuitas merupakan masalah klasik dalam sinkronisasi. Solusi dari masalah ini diperlukan untuk dapat menjaga konsistensi data. Banyak thread bisa berbagi sumber daya penyimpanan yang sama. Ada thread yang membaca, ada juga yang menulis. Thread yang membaca disebut readers, pembaca, sedangkan yang menulis disebut writers, penulis. B. Pengguna semafor. Semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua metode, yaitu pertama P atau wait, tunggu, dan lain-lain, berfungsi sebagai increment method, dan yang kedua yaitu V atau sinyal, dan lain-lain, berfungsi sebagai decrement method. 11. Sinkronisasi dengan semafor, yaitu berikut ini adalah sebuah program yang menggunakan proses sinkronisasi dua arah. Program yang dibuat dalam bahasa Java ini bernama HomePimpah. Contoh program sinkronisasi dua arah atau adalah semafor berjenis non-spin lock. Penggunaan semafor, yaitu pertama peranan. Dalam permainan HomePimpah kita mengenal dua peranan, yaitu pemain yang melakukan HomePimpah. Gambar di sebelah kanan yang berjumlah 5 dan seorang bandar gambar sebelah kiri yang berfungsi menentukan kapan permainan dimulai dan kapan permainan berakhir. Dalam hal ini, bandar bertindak sebagai pengatur jalannya permainan. Kedua, memulai permainan. Permainan mulai ketika bandar menyerukan HomePimpah. Ketika itu, secara serentak pemain-pemain akan melakukan HomePimpah dengan tangannya. Kemudian, bandar akan menyerukan gampreng sebagai penanda HomePimpah berhenti, sehingga pemain pun menghentikan HomePimpah dan masing-masing akan menunjukkan tangannya, apakah telapak atau punggung. Ketiga, pengecekan pemenang. Apabila bandar menemukan ada di antara telapak atau punggung yang berjumlah 1, maka satu-satunya pemain itu akan keluar sebagai pemenang. Namun, apabila tidak ada di antara telapak ataupun punggung yang berjumlah 1 seperti pada gambar, maka bandar akan mengulang permainan dengan menyerukan gambreng. Keempat, penjelasan. Program HomePimpah ini memiliki jumlah bandar yang sama dengan jumlah pemainnya, sehingga setiap pemain memiliki satu bandar. Adapun tujuan sinkronisasi dua arah adalah mengendalikan thread-thread sesuai dengan keinginan kita melalui kendali bandar gambreng yang diimplementasikan pada program HomePimpah. Itulah penjelasan singkat saya mengenai proses dan sinkronisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.